Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan membahas soal-soal sosiokultural lagi teman-teman, dan ini dia soalnya. Dan juga buat kalian yang mau order e-booknya itu masih bisa ya teman-teman. Jadi kalian tinggal klik aja di description box aku. Di situ aku udah cantumin nomor WhatsApp-nya maupun juga di kolom komentar aku udah cantumin. Jadi kalian kalau mau tanya-tanya ataupun mau order silahkan chat aja di nomor tersebut. Oke teman-teman, ini dia soalnya. Tanpa lama-lama kita langsung aja ke soalnya. Tapi sebelum ke soalnya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, ini dia soal nomor satu, kita baca bareng-bareng. Saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara. Saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah, oke, di sini dia mengikuti suatu diklat ya. Nah, ternyata panitianya itu menempatkan kita sekamar dengan orang yang tidak kita kenal, yang berasal dari kota lain. Nah, sikap kita adalah karena ini konteks soalnya sosiokultural dan juga ASN itu adalah sebagai pemersatu bangsa. Maka kita harus berbaur dengan orang yang berbeda tersebut ya, teman-teman. Nah, jadi kita coba cek satu persatu optionnya. A mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. B protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja. C mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. D menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. E menerima aturan panitia. Oke, untuk soal nomor satu ini jelas banget jawabannya adalah yang D ya, teman-teman. Nah, kita harus menerima nih aturan yang sudah dibuat oleh panitia penyelenggara. Kemudian kita harus berbaur ya dan juga berusaha mengenal dan memahami teman sekamar kita walaupun dia orang baru yang tidak kita kenal kayak gitu ya. Karena juga teman-teman, selain itu kita juga bisa menambah relasi kita, teman-teman ya. Menambah relasi kita itu nanti bagus banget untuk prospek ke depannya, teman-teman, kayak gitu. Nah, jadi nomor satu jawabannya adalah yang D, poinnya adalah 4 teman-teman. Kalau untuk yang poin 3 kita bahas satu persatu. Poin tiganya itu adalah yang A ya teman-teman. Nah dia akhirnya menerima, cuman awalnya itu kayak merasa keberatan kayak gitu. Jadi itu nanti kurang apa ya, kurang tepat jawabannya teman-teman. Ini 5 teman-teman poinnya, maaf. Ini 4 ya, karena kan optionnya sampai E. Yang E itu adalah 4, yang A itu adalah 3 teman-teman. Maaf, maaf. Oke, kurang fokus nih kayaknya. Oke, kita lanjut lagi ya. Poin 2-nya itu adalah yang C, teman-teman, dan poin satunya itu ada di B ya. Oke, kayak gitu. Jadi kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke, teman-teman, ini dia soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Anda diutus oleh pimpinan kantor Anda bertugas ke sebuah daerah yang tidak punya fasilitas teknologi informasi yang memadai, dan daerah tersebut memiliki masyarakat yang tidak paham teknologi informasi. Dan sebagian masyarakat meyakini bahwa pembangunan teknologi informasi belum begitu penting. Sementara atasan Anda memberikan tugas tersebut kepada Anda sebagai tuntutan program nawacita yang mesti dilaksanakan. Langkah Anda adalah, oke, masalahnya di sini kita temukan adalah banyak masyarakat yang tidak paham teknologi informasi ya, dan juga sebagian masyarakat meyakini bahwa pembangunan teknologi informasi itu belum begitu penting. Nah, kalau ada masalah seperti ini, jadi apa yang harus kita lakukan sebagai ASN, teman-teman? Oke, coba kita lihat optionnya. A. Mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan ICT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. B. Berkoordinasi dengan kepala desa dan masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur meskipun masyarakat masih bingung. C. Membangun infrastruktur IT yang memadai untuk digunakan masyarakat desa, lalu kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan khusus. D. Menghormati kebudayaan daerah di desa tersebut bahwa Bhinneka Tunggal Ika penting, IT di desa tersebut belum terlalu bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Melaporkan kepada atasan kantor Anda yang sebenarnya bahwa kondisi desa tersebut belum siap untuk dibangun infrastruktur teknologi informasi. Oke, di sini tadi kan masalahnya adalah tidak paham ya, kurang pengetahuan tentang teknologi informasi dan juga menganggap teknologi informasi itu belum begitu penting. Nah, hal tersebut yang bisa kita lakukan adalah kita berikan edukasi kepada masyarakat tentang perkembangan ICT ini saat ini tuh penting banget ya bagi rakyat Indonesia ya.
Kenapa? Karena seiring dengan waktu itu teknologi terus berkembang ya teman-teman. Jadi itu sangat penting banget. Jadi kalau misalnya kita tidak mengikuti perkembangan teknologi ini, kita bisa ketinggalan teman-teman kayak gitu. Nah, karena dia kurang pengetahuannya, maka kita harus berikan edukasi terlebih dahulu teman-teman. Jadi nomor 2 ini jawabannya adalah yang A, poinnya 5. Kalau poin 4 itu adalah yang C ya teman-teman, menurut aku poin 4-nya adalah C, kita membangun infrastruktur kemudian dilakukan pelatihan-pelatihan khusus ya, gunanya adalah untuk mengedukasi masyarakat juga. Nah, tapi bedanya A sama C ini, kalau yang A itu kan kita berikan edukasi dulu nih. Mungkin kalau masyarakat sudah teredukasi baru kita bangun teman-teman kayak gitu ya. Jadi menumbuhkan minatnya juga kayak gitu. Jadi nggak sia-sia pembangunan tersebut. Kalau menurut aku seperti itu. Mungkin menurut kalian beda dengan aku, boleh komen di kolom komentar. Nah, kalau untuk poin tiganya adalah yang mana nih teman-teman? Yang B ya menurut aku poin 3-nya. Kemudian poin 2-nya itu ada di D dan poin 1-nya ada di E. Oke, kayak gitu ya teman-teman nomor 2. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Ketika Anda mengetik tugas dari atasan, tanpa sengaja teman Anda mencabut kabel sambung dari stop kontak secara otomatis. Komputer Anda mati, secara otomatis komputer Anda mati. Anda sangat panik karena data yang Anda ketik belum tersimpan. Maka sikap yang akan Anda tunjukkan adalah, ini pasti udah capek-capek banget, ternyata dicabut juga nih, dicabut pula nih kabelnya teman-teman. Dan belum tersimpan, otomatis data-data yang udah kita buat itu pasti hilang ya teman-teman. Nah, maka sikap kita terhadap rekan kita yang tidak sengaja itu kayak gimana? Coba kita baca optionnya. Memarahi rekan kerja yang melakukan hal tersebut. B. Menerima permintaan maaf teman Anda. C. Meminta teman Anda bertanggung jawab atas perbuatannya. D. Memaklumi ketidaksengajaan teman Anda dan segera meneruskan tugas. E. Menghela nafas panjang. Oke, di sini hmm, dia mau melihat juga kita nih bisa mengkontrol diri atau tidak terhadap situasi-situasi seperti ini, teman-teman. Nah, kalau yang A itu memarahi rekan kerja tersebut ini tidak menyelesaikan masalah ya, teman-teman. Kita cari yang eh, benar-benar menyelesaikan masalah, teman-teman ya. Nah, itu ada di option D, teman-teman ya. Kita maklumi ketidaksengajaan tersebut dan segera meneruskan tugas supaya cepat terselesaikan nih data-datanya, teman-teman. Nah, ini adalah lebih jawaban yang lebih solutif ya teman-teman, atau yang memberikan solusi kayak gitu. Dan juga terlihat nih dari uh, mengontrol dirinya ya teman-teman, yaitu memaklumi ketidaksengajaan teman Anda ya, walaupun kita pasti kesel juga ya di dalam hati karena udah capek banget, ternyata kapus gitu aja hanya karena teman kita mencabut kabel sambung tersebut teman-teman gitu ya. Jadi nomor D itu poinnya 5. Kemudian poin 4 itu ada di B, poin 3 itu ada di C, poin 2 ada di E, dan poin 1 ada di A. Kayak gitu ya teman-teman, mungkin dari kalian punya jawaban berbeda dengan aku, ataupun mau nambahin jawaban aku juga boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke, ini dia soal nomor 4, kita baca bareng-bareng. Teman Anda tidak bisa datang ke kantor karena rumah dan akses jalan menuju kantor banjir dan tidak ada transportasi yang melintas di sana. Kebetulan rumah Anda tidak jauh dari rumah teman Anda. Maka yang Anda lakukan adalah, oke, di sini kita punya teman nih yang katanya nggak bisa kantor karena terjebak banjir dan juga tidak ada transportasi lain yang melintas di daerah rumahnya. Nah, ternyata rumah kita itu tidak terlalu jauh nih dari rumah teman kita tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah kita lihat optionnya ya teman-teman satu persatu. A. Menjemputnya dan berangkat bersama-sama ke kantor. B. Langsung berangkat ke kantor karena takut terlambat. C. Menelpon teman Anda untuk menanyakan kabar. D. Memintanya untuk berangkat ke kantor walaupun harus jalan kaki. E. Menghampirinya untuk menanyakan apa ada tugas atau dokumen penting yang harus dibawa ke kantor. Nah, karena kan rumah kita nggak jauh ya sama teman kita, ya udah kita sekalian aja teman-teman, ya menjemputnya aja ya dan berangkat bersama-sama ke kantor kayak gitu. Nah, mungkin dia nggak punya motor kali ya, apa namanya, mungkin dia jalan kaki, makanya begitu banjir agak repot teman-teman, kayak gitu ya. Nah, jadi poin A-nya itu ada, option A itu poinnya adalah 5 ya teman-teman. Kemudian kita coba cari poin 4-nya. Nah, poin 4-nya itu ada di mana nih? Menelpon, kemudian menghampirinya.
Poin 4-nya itu ada yang di E ya, teman-teman. Kemudian poin 3 itu ada di C. Poin 2 itu adalah yang D dan poin satunya ada di B, teman-teman. Nah, jadi di sini kita terlihat nih bahwa kita membantu teman kita tersebut, teman-teman, yaitu dengan menjemputnya dan berangkat bersama-sama. Kayak gitu ya. Gampang ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng. Pada saat rapat, rekan Anda lupa membawa proposal yang akan ditujukan Anda. Maka sikap Anda adalah, oke ini ternyata mau rapat tapi dia lupa bawa proposalnya yang mau ditunjukin. Maka sikap kita apa? Nah kita ini berkaitan juga seperti soal nomor 3 tadi tentang mengontrol diri ya dan juga menghadapi situasi yang seperti ini. Nah kita lihat option satu persatunya. A. Memarahinya karena memperlambat jadwal. B. Memintanya untuk mengambil proposal yang tertinggal. C. Membatalkan kerjasama. D. Menjadwal ulang rapat. E. Mengirimkan lewat kurir sehingga dapat menghemat waktu. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang E, teman-teman ya. Kita mengirimkan aja berkas tersebut lewat kurir ya, sehingga dapat menghemat waktu daripada kita harus meminta teman kita itu untuk mengambil proposal yang tinggal. Karena apa? Dari misalnya nih, ini kantor ya teman-teman. Nah, jarak dari kantor, kemudian dia harus ke rumahnya, kemudian dia harus balik lagi dari rumahnya ke kantor. Nah, ini makan waktu yang lama. Misalnya dari kantor ke rumah itu 30 menit. Maka dari rumah ke kantornya lagi 30 menit dan total waktu dia menghabiskan sekitar 1 jam. Nah, sedangkan kalau kurir, misalnya kurirnya di sini dari rumahnya ke kantor itu misalnya 30 menit atau 15 menit. Nah, itu lebih hemat waktu ya teman-teman. Atau pakai yang sekarang namanya lagi ngetren GoSend ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, daripada mengambil sendiri kayak gitu ya teman-teman. Dan gak enak juga takutnya nanti pas acaranya mau mulai teman kalian belum pulang kayak gitu teman-teman. Nah maka poin 5-nya itu ada di E teman-teman. Kemudian poin empatnya itu ada di B. Kemudian poin 3 itu ada di D. Poin 2 poin 2 adalah yang A dan poin satunya ada di C teman-teman. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini dilihat juga nih cara kita mengontrol emosi kita dan juga apa ya, berpikir cepat terhadap suatu masalah seperti ini, teman-teman. Oke, jadi sekian dulu ya 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu kalian, persiapan kalian P3K. Semoga lancar terus lulus ya, semoga teman-teman. Dan juga terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku dan yang udah subscribe. Terima kasih sekali. Dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, segitu dulu dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.